cuan semua, jumpa lagi hari ini ya, tanggal 13 April 2023, hari Kamis. Kita coba cek hari ini ada peluang di mata uang apa saja ya. Kalau kemarin itu seperti yang diinfokan itu ada di GBP Aussie dan semalam itu sudah kena di area taking profit kita ya. Di hari ini kita coba cek, hari ini ada berita high impact apa saja. Coba kita cek sebentar. Hari ini 13 April, semalam itu ada federal budget aja yang untuk pagi ini itu dari Australia ada high impact ini ya. Di jam 8.30 itu employment change dari sebelumnya 64,6K turun, perkiraannya turun 41,6K, tinggal aktualnya nih. Nah, kalau melihat datanya ini berarti kemungkinan Aussie akan tertekan. Nah, nanti kita cek di mata uang Aussie ada peluang seperti apa ya. Nanti juga ada unemployment rate ya, itu middle impact. Oke, kita lanjut ke bursa Eropa. Itu nanti di Jerman ada middle impact ya, CPI jam 1. Nah, di jam 1 juga ada berita high impact untuk di Inggris GBP ya. Kalau perkiraan manufacture production month-to-month-nya itu dari bulan sebelumnya minus 0,4 diperkirakan tumbuh positif ke 0,1. Nah, ini kalau misalnya benar berarti GBP akan menguat. Nanti kita cek ya di jam 1. Oke, GDP juga. Nah, cuman ini bervariasi nih GDP. GDP-nya dari sebelumnya positif jadi negatif minus. Nah, kita coba nanti cek ada peluang apa saja di mata uang GBP untuk yang sesi siang ya. Sesi malam itu kita cek Amerika nanti middle impact PPI month to month dari minus 0,1, perkiraannya positif 0,1 ya. Kalau itu benar berarti kemungkinan US-nya akan menguat, cuman middle impact-nya. Oke, itu saja untuk berita hari ini. Kita coba cek tadi ada Aussie sama GBP ya. Ini Aussie saya kita lihat dulu areanya seperti apa ya. Kalau kita lihat cek secara tren itu sudah mulai akan koreksi nih ya. Cuman kita coba tarik garis trennya dulu ya. Oke, nah di sini ya kalau ngelihatnya sih masih bearish, kecuali nanti kalau misalnya ternyata candlenya break di atas resisten trendline ini ya. Nah, itu berarti dia kemungkinan berubah arah. Cuman kalau saya lihat sih nanti kan jam 8.30 ya ada berita yang Australia punya. Nah, coba dicek ya. Di sini sih saya kemarin ada pasang semalam itu posisi sell di sini ya. Nah, nanti saya coba lihat di target TP-nya di area base buy-nya di sini. Dia ada dua area base buy di sini nih. Di sini base buy. Karena ini ada berita yang semalam jadi dia melonjak nih Aussie-nya. Oke, ini area base buy yang pertama ya. Selanjutnya supportnya di sini. Ini supportnya. Nah, tinggal nanti dilihat kalau strateginya benar. Kalau strateginya benar, dia kemungkinan naiknya cuma sampai sini. Habis itu dia turun lagi nanti. Sorry, ini kita geser. Ya, ini sorry. Sorry ya, sebentar ya. Ininya tergeser saya tadi kliknya. Jadi kalau ini ke sini nanti dia sorry ini pakai handphone sih jadi agak ini dia kalau tarik ya. Nah, ini arahnya sini.
ya. Habis itu di 6720-an dia ada resistennya ya. Nah, tinggal lihat kalau misalnya 6725 breakout, dia kemungkinan akan naik. Cuman kalau saya lihat sih sebenarnya masih ada peluang untuk trennya turun ya. Karena di sini ada base sell juga kalau dia naik di area sini base sell satu ya, dia masuk area base sell-nya. Tinggal nanti kita cek ya. Kenapa saya berani pasang open posisi di situ short karena ada area base sell-nya. Nah, dia ada 3 nih area base sell di sini. Satu, nah itu kawan-kawan perhatiin aja. Nanti kalau misalnya dia masuk area-area ini. Jadi kalau misalnya ternyata ya prediksi saya sih posisinya habis dia sentuh trend line-nya ini, dia break turun sampai area sini. Ya, habis itu dia mantul lagi ke atas kalau dia mau. Cuma kalau melihat secara overbought oversold, pada prinsipnya kalau secara stokastik dia sudah memasuki area overbought-nya ya. Jadi kemungkinan dia akan koreksi dulu. Ya, cuman memang kalau secara moving average ya MACD-nya dia mulai masuk ke teritorial positif nih satu. Jadi kemungkinan dia naik sampai trend line resistennya, habis itu dia koreksi lagi ya. Jadi kawan-kawan perhatikan saja yang berani posisi open short sekarang boleh saja, cuman dipantau banget ya karena itu nanti dia ada berita kan bisa mantulnya luar biasa tuh ya. Nah, kalau saran saya kalau misalnya kawan-kawan yang belum terlalu agresif, ada baiknya nunggu di area-area base sell ini nih, di area 0,6748 sampai 0,6761-an ya. Atau kalau mau aman nunggu paling atas di sini 6775 sampai 6785-an ya. Untuk Aussie seperti itu. Cuman kalau saya sudah mulai pasang open posisi short di area-area sekarang. Oke, tadi ada GBP. Kita cek lagi GBP seperti apa. Nah, secara trendline garis besarnya itu GBP masih bullish ya. Kenapa? Kita bisa tarik trendline-nya di sini ya, bullish. Nah, cuman lagi-lagi dia mendekati area resistennya ya di sini. Oke. Nah, nanti kawan-kawan bisa perhatiin tuh kalau misalnya posisi dia ada masuk di area-area resistennya situ. Kalau kawan-kawan mau coba main cepet ya, dia bisa pasang open posisi short di daerah-area resistennya ya. Karena kalau lihat dari candle ini kemungkinan dia masih bisa naik. Kenapa? Karena di satu sisi ini dia candle yang ini dia makan candle yang ini bullish engulfing. Habis itu dia naik, dia keluarin inside bar ya. Habis itu dia naik lagi. Nah, tinggal perhatiin ini nanti candle setelah yang candle ini selanjutnya apakah dia akan lanjut naik lagi. Karena kalau misalnya ini break di atas 1.292495 ya, ada kemungkinan dia bentuk ini candlenya bullish engulfing lagi. Dan kalau misalnya itu dia kemungkinan akan naik sampai kemana, sampai retest di resisten di sini 12503 sampai dengan 12520-an ya titik tingginya. Nah, di area-area sini kalau kawan-kawan mau coba untuk short itu boleh. Kenapa? Sebenarnya kalau secara overbought dia sudah overbought banget nih area ini dan biasanya rentan untuk koreksi ya. Kalau kita lihat juga secara Fibonacci ya, kita cek di sini dia di H4 ya, kita coba mundurin ke H1. Nah, mundurin di H1 ini kan posisinya candle yang ini benar-benar jadi bullish engulfing. Nah, sebenarnya kalau dari H1 ini ada area base buy yang bagus nih sini ya.
base buy-nya di sini ini belum disentuh ya, 1.2400 sampai 1.2410 lah ya, itu area base buy-nya. Nah, coba kita cek kalau secara Fibonacci pada prinsipnya ini sudah masuk area boleh short belum ya untuk spekulasi. Oke, kita cek dia udah melewatin Fibo 161-nya. Nah, kita biasanya tunggunya itu di area Fibo 261-nya. Di angka berapa ini 261? Kita coba geser. Sorry. Oke, di sini 1.2510. Nah, nanti kawan-kawan coba perhatikan teritorial 1.2510. Kalau kita ngelihatnya memang dia masuk area resistennya nih ya, GBP US ya. 2510 itu area resisten yang bagus. Kalau misalnya kawan-kawan mau coba untuk pasang short position sekarang. Cuman kalau misalnya kawan-kawan sudah berani juga, kalau misalnya mau posisi short sekarang sebenarnya boleh saja, cuman memang belum confirm. Dia kalau confirm itu dia harus ngelewatin angka area ini dulu nih, 1.2478. Kalau misalnya nanti candlenya break di bawah 14278, nah itu kawan-kawan boleh open posisi. Target TP-nya bisa di sini di Fibo 100-nya 1.2445 atau masuk di area Fibo 6150-nya di area 1.2430 sampai 1.2425 ya. Coba kita pasang open posisi short sekarang 2450 ya tadi yang Fibo 100-nya. Oke. Kita pasang posisi ya. Nah, ya posisinya. Yang Aussie saya sudah biru 2 ya yang kemarin. Nah, ini kemarin saya ada lakukan penarikan keuntungan lagi ya kemarin, karena kemarin tuh dari yang 20 saya sudah dapat $10 gitu ya. Nah, jadi ini untuk yang kawan-kawan yang modal kecil itu boleh mainnya seperti yang saya lakukan ya, karena dalam seminggu yang modal saya 102 itu sekarang saya sudah untung $44 ya dari hari Jumat saya deposit ya. Ini saya contohkan untuk kawan-kawan yang mau main modal kecil. Oke. Nah ya, GBP US-nya udah biru. Nah, coba kita cek lagi ke Euro USD untuk yang siang. Secara Euro USD juga secara tren garis besar itu dia masih bullish, masih naik ya. Kita coba time frame yang gedenya, benar masih bullish ya. Cuman posisinya di sini ada area-area base buy-nya ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau nunggu nanti dia turun, pantolan di sini bagus 1.0920 sampai 1.0925 itu area yang bagus. Atau kalau misalnya kawan-kawan itu area yang ini break dan dia terus, tunggu di area base buy selanjutnya yang ini ya, yang di bawah sekali. Oke, yang di sini ini di area berapa? 1.0845 sampai 1.0850. Nah ya, di sini juga kalau misalnya saya mau spekulasi boleh saya coba sell posisinya. Target TP-nya di posisi sekarang itu H4, kita pindahin ke time frame kecil ya. Kalau dilihat ini cuman sih sebenarnya ini belum confirm ya, kawan-kawan harus confirm melihat kalau misalnya nanti candle 1 jam setelah yang ini, kalau dia di sini lagi merah itu confirm, karena dia ini jatuhnya bearish engulfing. Kalau beneran dia merah itu sampai kemana, coba kita tarik garis Fibo dari bawah ini ke atas ya. Dari sini ke atas ini kita ke body to body aja lah biar lebih aman ya. Nah, bagusnya teritorial untuk take profitnya di area Fibo 50 dan 60-nya di 1.0959 lah ya. Atau kalau misalnya mau nunggu di 1.0950 ya. Atau kalau yang mau pasti dapat itu pasang di area Fibo 38-nya. Nah, itu bisa langsung tuh 096768 lah kita gunain ya. Yang euro tadi coba kita pasang
Karena ini apa modalnya kecil, jadi kawan-kawan juga harus memperhatikan apa namanya eh, pergerakan harganya ya. Jadi jangan maruk-maruk kalau tadi 0968 kita set ya. Stop lossnya nanti disesuaikan saja, dilihat aja. Kalau saya karena saya pantau, jadi saya stop lossnya saya lihatin karena high impact kan cuma di Australia itu ya. Australia nanti jam 8.30. Oke, USJPY ada apa ya? Kita coba cek USJPY di H4 seperti apa trennya. Oke, trennya ini dia sentuh di EMA 100-nya mulai balik arah, dan kalau saya lihat ini ada eh, area-area yang bagus ya. Ini area base sell ya, nanti kamu perhatikan ini area base buy-nya ya, ini area base buy-nya, sini juga area base buy-nya. Ini area base buy-nya, ini juga area base buy-nya. Ya. Nah, jika melihat time frame H4 seperti itu, ya dia kemungkinan akan sampai mana, kita coba ke H1-nya. H1 ada peluang apa untuk yang sekarang? Dia turun, dia naik posisi, cuman ini secara MACD dia negatif, cuman secara stokastik dia masuk di area oversold, ada kemungkinan dia mantul dulu nanti ya. Jadi kalau USDPY saya belum pasang posisi sekarang, nunggu di area base sell-nya yang di ini 133.73 sampai 133.83. Saya lihat di situ untuk pasang open posisi short nanti ya. Untuk open posisi buy-nya saya lihat yang di bawah. Oke. Itu untuk USJPY. USCHF ada apa? Di time frame besarnya kita cek secara trend bearish ya. Jadi kalau bearish kita yang follow the trend itu adalah pasang open posisi shortnya di mana di area base sell-nya di sini. Ini yang time frame H4. Ya, ini area base sell-nya. Di 0,9020 sampai 0,9035 ya. Ada kemungkinan dia mantul dulu. Nah, ini kamu perhatikan nanti ya. Karena secara tokotis juga dan MACD dia di bawah negatif ya. Dan secara stokotis dia masuk sudah oversold, jadi kemungkinan dia akan mantul dulu. Mantulnya sampai mana? Kemungkinan di area base sell-nya ini. Nah, itu kawan-kawan bagus untuk peluang short di situ ya. Itu USCHF. Terus kita cek di GBP Aussie, ini ada peluang apa? Secara tren garis besar bullish ya. Nah, cuman memang lagi-lagi dia tertahan di area resisten yang sini banyak nih, lumayan cukup banyak, sering dites nih ya. Jadi kita cek ini, kita pasang garis resisten. Nah, nanti di sini 1.08696 mulai dari 90 sampai ke 96, kawan-kawan perhatikan. Nanti kalau mau coba counter trend di area-area ini, jika ada area pembalikan ya, kita kasih tanda satu lagi garis trendnya yang di bodinya ya di sini. Nah, ini areanya nih. Nanti kita tinggal lihat di H1-nya, ada kemungkinan dia masuk ke area tersebut dan mulai koreksi. Kawan-kawan boleh open posisi short sekarang ya, dengan target TP nanti di area-area sini nih, 08630-an sampai 08640-an ya. Secara tokotis sudah masuk upper board ya, kelebihan beli GBP Aussie ini. Cuman secara MACD sih dia masih bisa naik. Tunggu aja, kalau menurut saya sih tunggu dia masuk area resistennya ini ya, di area 1.8673 sampai 1.8697. Nah, ini kawan-kawan coba open posisi di area tersebut untuk lakukan short position ya. Base buy-nya di sini. Ini area base buy nih H1 1.8558 sampai 1.8587.
Oke, untuk gold ada apa? Gold naik banyak kawan-kawan dari yang kemarin ya. Dia koreksi ke area base buy-nya, habis itu dia nanjak naik. Ya. Oke. Dan kalau saya lihat untuk gold ini ada bagusnya lakukan buy nanti jika ada koreksi ya. Di sini ada area base buy yang pertama ya. Kalau yang kemarin itu sini panjang di sini ya. Dia habis sentuh area base buy-nya ini langsung mantol lagi nih. Ya. Habis sentuh itu mantul dia ke atas. Jadi kalau misalnya yang untuk gold mau buy posisi nanti nunggu masuk di area base buy-nya saya tandai merah. Perhatikan jika ada pantulan baru lakukan open buy ya. Jika tidak ada pantulan rejection, candle rejection ya ditunggu aja sampai area base buy selanjutnya ada nih di H1. Ya di sini ya. Di sini ada area-area base buy-nya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu untuk analisa hari ini ya, tanggal 13 April 2023. Jangan lupa dicatat area-area yang bagusnya dan lakukan open posisi agar kawan-kawan bisa cuan. Oke, salam cuan. Sampai jumpa esok hari. Selamat pagi.